bener nggak sih Bu, kalau misalkan untuk menuju sukses itu tuh kita harus menaiki anak tangganya tuh satu persatu, atau mungkin ya anak-anak muda nih seumuran saya pengen cepet aja, aku pengen deh jadi supervisor. Pokoknya kita istilahnya dari anak tangga 1, bukan 2, 3, 4, 5, masih 1, 3, 7, 10 gitu. Okay. Nah kalau dari kacamata Ibu gimana nih kayak gitu? Kalau dari kacamata saya, ya zaman sudah berubah ya. Zaman saya dulu mungkin saya memang harus lalui path yang bertahap. Hai, selamat datang di episode pertama dari Leaders Talk, dimana kita nggak akan cuma lihat sisi lain dari seorang leaders, tapi kita juga akan melihat perjalanannya, lalu juga cerita di baliknya, bagaimana beliau bisa sampai hari ini sebagai leaders. Nah, tadi kan kita udah sempat singgung ya terkait leaders atau pemimpin. Nah mungkin selama ini yang masih ada di pikiran kita gitu ya terkait leaders itu tuh mungkin hanya sebatas title atau mungkin jabatan atau itu posisi gitu. Nah sedangkan leaders atau kepemimpinan sendiri itu sebenarnya udah ada loh dari diri kita sendiri, dimana saat kita memiliki kepemimpinan tersebut itu akan memudahkan kita untuk membuat budaya organisasi atau budaya-budaya pekerjaan yang lebih sehat, dan juga kita dapat memberdayakan diri sendiri dan juga orang lain, dan bahkan kita juga bisa membuat keputusan as a leader untuk membawa diri kita atau bahkan organisasi kita ke hal-hal yang lebih baik. Nah, di sini saya Karissa, saya sudah bersama dengan seseorang yang expert gitu ya, punya keahlian di memanage orang di human resource gitu. Beliau ini memang sudah menjadi expertise selama puluhan tahun di bidang tersebut, dan rasanya beliau ini pas ya kalau kita minta sedikit ceritanya untuk bisa dibagikan ke teman-teman semua terkait jiwa leadership ini. Mungkin langsung kita undang aja dari Ibu Mary. Silahkan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekali, Mbak Karissa. Silahkan Ibu duduk. Oke, terima kasih. Aduh, hari ini bersinar sekali, menyala gitu Bu hari ini Bu. Sama Mbak Karissa juga. Iya. Oke, jadi beliau adalah Ibu Mary. Boleh mungkin kenalan sedikit kali Bu, mungkin ada yang belum pernah lihat atau penasaran siapa sih di depan kita ini gitu. Oke, halo semuanya, saya dengan Mary dari tim HRGA. Ya, saya join Vision East Asia itu Oktober 2024, berarti saya sekarang sudah 1 tahun 1 bulan ya. Oh, 1 tahun 1 bulan, termasuk baru berarti ya Bu ya? Betul. Saat ini posisi sebagai senior manager? Ya betul, oke. Untuk ada di posisi Bu Mary sekarang, biasanya ya teman-teman di Vision East itu memang orang-orang lama biasanya, betul ya Bu? Yang mungkin udah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan dari awal Vision gitu. Nah, as a new member gitu ya Bu, join ke Vision, ada nggak sih Bu hal yang mungkin Ibu baru tahu atau Ibu rasakan, dimana kan pasti sebelumnya udah lama gitu di perusahaan lama, yang beda banget nih dari perusahaan sebelumnya gitu. Mungkin boleh diceritain dikit Bu? Iya. Waktu saya join ya Mbak Karissa, itu hal yang membuat saya kaget itu adalah orang-orangnya. Gitu. Jadi orang-orang itu sangat warm ya, sangat dekat satu sama lain gitu. Bahkan antar karyawan itu saling kenal keluarga masing-masing ya. Itu menurut saya culture shock yang sangat positif ya, dan menjadi satu kesan pertama juga yang sangat baik buat saya waktu itu sebagai karyawan baru di VA. Oke, mungkin kejawab juga ya kenapa orang-orang di Vision itu betah-betah, bahkan kayak mungkin udah sampai 20 tahun gitu ya Bu, mereka betah gitu di sini. Mungkin ya itu juga semua orang bisa menerima gitu, welcome ya dengan orang baru, orang lama. Nah, mungkin saat Ibu gabung nih, itu pasti kan ada perbedaan ya, dari segi apapun dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, saat ini sendiri Vision itu kan sedang ada, lagi gencar-gencarnya nih loh Bu, terkait nge-restructure nih dari mindset kita dari as keluarga besar VA gitu ya, dari mindset, mental, dan banyak hal. Sebagai contoh, kita di sini itu tergabung sebagai tim winning team gitu ya Bu, dimana memang tim tersebut dibuat untuk menanamkan kultur atau core value kita, yaitu clear. Nah,
gimana dari kacamata HR nih Bu bisa membangun semangat-semangat itu tuh biar nggak cuma jadi api-api yang membara di awal aja, bisa sistematik bahkan sampai berkelanjutan gitu Bu? Ya, tepat sekali pertanyaannya, memang sangat penting untuk berkelanjutan itu ya. Jadi Mbak Karissa, perubahan perusahaan atau organisasi itu harus diawali kita semua punya tujuan yang sama atau sering disebut misi yang sama ya. Di Vision Is ini misi kita adalah meningkatkan kualitas hidup pemakai kacamata dengan menghasilkan kacamata berkualitas tinggi. Nah itu dulu, kita harus punya misi yang sama itu dulu. Nah kemudian misi itu harus didukung sama 3 pilar. Ya. Pilar pertama adalah perubahan secara bisnis. Itu perubahan secara bisnis ya, dari sisi proses, strategi, eksekusi gitu ya. Lalu yang kedua adalah harus didukung dengan namanya perubahan budaya. Nah inilah yang tadi Mbak Karissa sampaikan ya, penting sekali gimana kita berperilaku, values yang mendukung kita, gimana ethics gitu itu perubahan budaya. Dan yang ketiga adalah perubahan orang-orangnya atau pemimpinnya terutama gitu, karena perusahaan itu ya tidak bisa berjalan kalau orang-orang tidak didukung oleh orang-orangnya gitu. Jadi tadi saya summary lagi, pertama kita semua harus punya misi yang sama, tujuan yang sama. Kedua adalah ada 3 pilar yang mendukung, dan 3 pilar itu harus saling bersinergi dari sisi bisnis, dari sisi budaya, dan dari sisi people atau leadersnya. Oke. Nah kalau kita ngomong soal leaders dan orang-orangnya gitu ya Bu, nah mungkin salah satu struggle kita itu juga kenapa kita ada winning team gitu ya Bu. Mungkin selama ini kita sudah menggembor-gemborkan, menggencar-gencarnya gitu. Nah, menanamkan budaya ini dan bagaimana as a leader nih Bu ya, memastikan bahwa budaya itu udah masuk gitu ke setiap insan-insan yang ada di Vision gitu Bu. Oke, kalau sebagai leader ya, maksudnya berarti kan saya di posisi leader gitu. Saya selalu berprinsip itu mulai dari diri saya sendiri dulu gitu. Itu jadi kita sebagai leader itu harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita jadi contoh dulu, kita pahami dulu values kita apa, kita lakukan values kita gitu, dan itu terus juga kita dengungkan ke tim kita gitu, karena tim kita kan lihat ya, tim kita lihat kita bagaimana itu. Jadi kita susah ngomongnya ke tim kita untuk ikut sesuai values perusahaan kalau kita sendiri tidak seperti itu gitu. Jadi buat saya kalau sebagai leader itu ya mulai dari diri saya sendiri dulu. Tuh, karena kayaknya memang manusia itu adalah peniru ulung ya Bu. Kita akan melakukan apa yang kita lihat gitu. Betul. Nah, mungkin hal-hal sebagai leader itu kayaknya memang tantangannya ya Bu, dan itu kayak nggak bisa instan pasti ya. Itu penanaman budaya itu bukan suatu hal yang hari ini kita kasih besok jadi gitu ya Bu. Nah, selama Ibu as a leader ya, nggak cuma di sini mungkin, ada nggak sih Bu yang Ibu tuh sampai wah ini kok bisa kayak gini ya, wah ini kok kayak susah banget ya, alias gimana sih nanganin kalau apa momen tersulit nih as a leader dan bagaimana itu berjalan and how to handle it? Ya, oke. Pengalaman tersulit ya sebagai seorang leader, mungkin spesifik karena saya leader di bidang HR ya, Mbak Karissa. Memang yang paling sulit itu adalah momen di mana saya harus ambil keputusan yang tidak populer, keputusan yang juga mungkin tidak menyenangkan buat orang lain ya, keputusan yang mungkin juga mempengaruhi hidup orang lain gitu, dan juga bisa jadi membuat saya tidak disukai gitu. Itu momen terberat. Namun keputusan itu harus saya ambil karena hal itu adalah yang keputusan yang benar dan tepat untuk perusahaan. Jadi itu sih memang ya sebagai leader itu gimana ya bilangnya, ada sisi enaknya, ada sisi nggak enaknya, tapi semua harus kita jalani ya untuk bisa dukung perusahaan. Nah, apalagi HR itu kan berhubungan dengan orang ya, pasti ada kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi seseorang atau sebuah kelompok gitu ya Bu ya. Nah, ada nggak sih Bu kayak saat membuat keputusan itu tuh Ibu jadi sempat ragu mungkin karena mungkin itu mempengaruhi seseorang atau gimana gitu Bu? Sering kayaknya itu udah umum banget ya kalau HR gitu ya. Itu sangat sering gitu ya. Ya itu sih sangat sering, tapi ya memang harus prinsipnya hati-hati ya, analisa intinya sesuai sama
ketentuan, sesuai sama yang paling tepat untuk perusahaan. Saat membuat keputusan itu, bagaimana Ibu tahu bahwa hal itu adalah ini benar? Maksudnya apalagi as leader itu keputusan yang bisa merubah banyak hal gitu, Bu. Ibu yakin bahwa saya benar gitu, akan membawa perusahaan ke yang lebih baik. Oke. Ya, pertama ya tentu kita menganalisa ya. Menganalisa pertama tentu yang kita analisa itu adalah kesesuaian sama basic values dulu dong. Balik lagi ya, value kita gitu ya. Sama basic values, sama etik, sama compliance itu dulu, kesesuaian sama itu dulu. Kedua, baru kita lihat mana yang paling sesuai dengan tujuan strategis perusahaan gitu ya. Dan yang ketiga baru yang lebih teknis-teknis lah ya. Compare to market, practice market seperti apa gitu. 3 hal itu sih ya. Jadi pertama kesesuaian sama basic values, compliance, ethics, regulasi gitu ya. Yang kedua kesesuaian sama strategi atau tujuan perusahaan gitu. Yang ketiga baru kita lihat faktor-faktor pendukung lainnya. Oke, mungkin itu juga ya kenapa fashion itu punya core value yang memang akan menjaga kita yang ada di dalamnya gitu ya, Bu, dalam bertindak apapun itu ya. Nah, kalau kita ngomong soal ngambil keputusan gitu ya, Bu, itu kan salah satu hal yang mandatory atau pasti seorang leader itu pasti akan melakukan itu gitu. Nah, kalau kita ngomong leader kan nggak cuma title ya, Bu ya, nggak cuma soal jabatan. Nah, dari kacamata HR nih, as a people development, ya kan Bu, develop orang gitu ya, Bu. Gimana caranya leadership atau leader ini tuh bisa hadir, bahkan kita kan punya operator gitu ya, Bu ya. Nah, mereka tuh juga punya jiwa itu, nggak cuman leader-leadernya aja gitu loh, Bu ya, mikir kayak gitu. Nah, iya, jadi pertama itu Mbak Karissa dan rekan-rekan semua ya, kita perlu paham dulu leadership itu sebenarnya ada 3 gitu ya, ada 3. Yang ketiganya itu membentuk piramida. Yang didasari, yang pertama, dasar pertama adalah self leadership gitu ya, atau lead self ya, leading self. Yang kedua adalah leading others ya. Yang ketiga, piramida yang ketiga adalah leading business gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi semua itu harus didasari dengan self leadership dulu gitu. Gimana kita memastery diri kita, mengelola diri kita supaya kita bisa perform yang baik. Nah, terkait pertanyaan Mbak Karissa, gimana sih menumbuhkan semangat kepemimpinan gitu ya, untuk teman-teman yang saat ini mungkin jabatannya bukan leader secara jabatan gitu ya. Nah, tapi ingat tadi piramida kepemimpinan itu. Jadi mulai dengan self leadership dulu gitu. Caranya adalah gimana? 1, bangunlah rasa tanggung jawab. Ya, itu paling dasar ya, rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kita gitu. Yang kedua, miliki etos kerja yang baik gitu. Miliki etos kerja yang baik. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan kita supaya kita bisa mendeliver pekerjaan kita dengan baik dan kita bisa stand out gitu. Karena itu nanti akan bergerak, Mbak Karissa, berprogres ya. Self leadership kita sudah kuat, sudah baik. Lama-lama kita diberi kesempatan, dipercaya untuk naik ke piramida berikutnya, leading others gitu. Gitu sih, Mbak Karissa. Jadi intinya tuh kita harus percaya diri dulu biar kalau kita itu bisa melit diri kita sendiri kali ya, Bu ya. Dimana itu kayak PR kita juga banyak bahwa orang-orang yang belum memegang level leader dia nggak percaya diri gitu, Bu, bahwa mereka itu takut ngambil keputusan ini, nanti takut A, takut B, takut C. Mungkin itu juga sih yang jadi PR kita. Nah, bisa nggak sih, Bu, dari kacamata HR nih, gimana caranya as people development gitu ya, bisa mendevelop orang untuk menghilangkan mindset itu? Mindset tidak percaya diri itu tadi. Yes, betul. Nanti bisa dicari rekan-rekan, ada namanya growth mindset ya. Jadi growth mindset itu kebalikannya adalah fixed mindset ya. Jadi yang tadi Mbak Karissa sampaikan itu fixed mindset tuh. Jadi tidak percaya diri, merasa tidak bisa berkembang. Udah kemampuan saya segitu aja. Nah, itu fixed mindset. Kebalikannya growth mindset adalah setiap individu itu bisa terus berkembang ya, bisa terus belajar, punya kesempatan untuk berkembang. Itu sih. Jadi mulai sama mindsetnya dulu. Mindsetnya benar, nanti perilakunya juga bisa benar.
Berarti semua itu tetap harus balik lagi dari apa yang ada di kepala kita. Iya, Bener ya Bu ya? Betul sekali. Nah, kalau kita bisa dibilang kita kan perlu belajar terus ya Bu ya. Nggak mungkin semua Ibu lakukan itu bisa dua-dua kejadian tanpa kita perlu adanya belajar. Ya. Nah, dengan Ibu sendiri nih udah di posisi senior manager, mungkin udah banyak sekali perjalanan karir gitu ya, in a professional way. Nah, udah di posisi senior nih Bu, gimana sih caranya biar Ibu tuh masih pengen belajar atau harus belajar nggak sih? Apa senior ini tuh udah jadi the end atau final gitu Bu? Oke, iya. Saya suka sekali ya mengutip perkataan dari Steve Jobs ya. Stay hungry, stay foolish. Jadi tetaplah merasa lapar dalam tanda kutip itu jangan merasa puas sama diri sendiri, tapi tetap punya rasa ingin tahu. Stay foolish artinya tetap terus punya keinginan untuk belajar gitu, karena kita tidak akan pernah sampai satu titik di mana kita tidak perlu lagi belajar, tidak pernah gitu. Bahkan sekarang pun saya kebalikannya, saya justru belajar dari tim saya gitu ya. Tim saya lebih ahli dalam sisi banyak hal gitu ya, dalam banyak hal gitu itu. Jadi mindset itu yang saya jalani sampai dengan sekarang. Mbak Karissa, stay hungry, stay foolish. Teknisnya yang saya lakukan ya sampai dengan sekarang itu saya masih sering kalau lagi nyetir denger radio gitu ya, diskusi yang memang atau podcast gitu ya yang bisa nambah pengetahuan gitu. Saya juga masih baca buku gitu ya, dan juga belajar dari LinkedIn Learning ya yang kita juga ada aksesnya ya, diberikan fasilitas oleh perusahaan. Nah, berarti as a senior manager pun nggak menutup bahwa kita masih harus belajar gitu ya Bu. Apalagi mungkin teman-teman atau bahkan saya sendiri gitu ya yang bahkan melalui podcast ini juga bisa belajar ya Bu ya. Kita bisa ngeliat perspektif nih as a senior manager, mereka pun masih belajar sampai hari ini gitu ya. Mesti. Nah, gini Bu, jadi kalau kita lihat ya pergeseran mengenai human resource HR gitu ya. Dulu HR ini itu mungkin orang terbatas oleh sebuah departemen atau divisi yang emang cuma ngerekrut orang aja. Ya nggak sih Bu? Nah, jadi kayak sedangkan yang kita mungkin ya yang Ibu jalani itu sekarang nggak cuma itu doang, mungkin kita harus mendevelop orang. Balik lagi ya soal belajar tadi. Nah, as an HR gitu ya, gimana membangun leader? Karena mungkin leader itu tuh Ibu nggak bisa menggapai sampai ke level bawah-bawah ya Bu ya. Mungkin gimana caranya memastikan bahwa setiap insan yang ada di Vision itu juga bisa menjadi leader di kedepannya, atau apa sih yang Ibu siapin nih gitu? Oke, terima kasih Mbak Karissa. Jadi kalau dari HR itu benar sekali ya, peranan HR itu bergerak ya. Dari fungsi administratif, sekarang itu HR strategic business partner buat perusahaan gitu. Nah, apa yang dilakukan untuk mempersiapkan pemimpin masa depan? Ya tadi, karena judulnya kan strategic business partner. Jadi kita harus tahu dulu bisnis perusahaan seperti apa, tujuan bisnis perusahaan seperti apa gitu. Itu dulu kita tahu supaya apa? Kita bisa nanti petain perusahaan kita butuh skill apa di masa sekarang dan juga di masa depan gitu. Tapi kita perlu ngerti dulu bisnisnya seperti apa. Nah, setelah kita petain skillnya itu, kita fasilitasi dalam rangka pemetaan struktur organisasinya dulu. Struktur organisasi. Nah, setelah itu kan kita jadi tahu nih posisi-posisi pimpinan atau pemimpin yang dibutuhkan baik sekarang atau di masa depan. Nah, setelah kita tahu posisi-posisi pemimpin yang dibutuhkan, nah baru kita siapkan calon pemimpinnya. Itu melalui pengembangan, manajemen kinerja, melalui rekrutmen. Tapi kita tahu dulu ujungnya ini perusahaan ini mau kemana gitu. Jadi kita tidak hanya bergerak tanpa tahu arahnya kemana, tapi kita ngerti dulu arah kita, baru kita siapin calon pemimpinnya kayak gitu. Berarti intinya tetap ada strategi dulu ya Bu ya. Betul. Jadi kita harus menganalisa juga karena mungkin tetap ya nggak leader itu ya nggak cuma soal title atau ini ya. Makanya si leader ini juga harus ditanam di diri sendiri untuk baik lagi nih ke piramida yang kedua ya Bu ya, seperti yang tadi dibilang. Nah,
Oke, mungkin jika kita simpulkan ya Bu ya. Nah, bagaimana as a HR gitu, Ibu bisa memberikan semacam pesan-pesan gak sih? Nah, kita ini kan mungkin saat ini kita masih grow, masih berusaha untuk mencari si mindset itu gitu ya. Ada nggak sih Bu pesan-pesannya buat anak semua orang ya, nggak harus anak muda juga yang pengen gerak jadi leader? Dan apa sih yang harus mereka siapin? Dan istilahnya ya kalau sekarang tuh kayak do and dance-nya gitu. Oke ya. Saya suka mengutip dari Colin Powell ya, Mbak Karissa. Jadi dia bilang itu there are no secret to success ya. It is a combination of preparation, hard work, ya, and learning from failure gitu. Ya. Banyak orang bilang yang penting kerja cerdas. Iya betul. Gitu. Tapi yang saya alami nggak kayak gitu loh, Mbak Karissa, dalam karir saya ya. Memang membutuhkan kerja keras gitu, yang sangat sangat menghabiskan energi kalau buat saya ya gitu. Dari sejak saya fresh graduate gitu sampai dengan sekarang sangat banyak waktu yang saya habiskan untuk bekerja memang gitu. Gitu. Jadi memang tidak ada trik cara cepat untuk sukses ya, itu menurut saya sih tidak ada. Kita harus jalani, harus siapkan kompetensi kita, harus kerja keras gitu, dan kalau ada kegagalan harus terus belajar supaya semakin maju. Itu sih kalau menurut saya. Berarti intinya bisa nggak sih Bu kalau aku bilang jangan takut nyoba? Kita harus mengalami jatuh dulu, ya, untuk kita tahu apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya, gitu. Dan kalau boleh tahu udah berapa tahun Bu di dunia HR Bu? Di dunia HR 17 tahun ya. Wow, dong ya umurnya. Nah, HR 17 tahun berarti kan orang-orangnya juga udah mungkin dari orang yang aneh-aneh, pokoknya ceritanya mungkin banyak gitu ya. Nah, berarti udah banyak juga yang harus dikorbankan untuk mencapai apa yang dicapai hari ini, ya Bu ya. Nah, mungkin itu juga sih buat teman-teman, nggak ada kesuksesan yang instan. Yes, betul. Tidak ada yang instan. Kita harus, bener nggak sih Bu, kalau misalkan untuk menuju sukses itu tuh kita harus menaiki anak tangganya tuh satu persatu, atau mungkin ya anak-anak muda nih seumuran saya pengen cepet aja, aku pengen deh jadi supervisor. Pokoknya kita istilahnya dari anak tangga 1, bukan 2, 3, 4, 5, langsung 1, 3, 7, 10 gitu. Nah, kalau dari kacamata Ibu gimana nih kayak gitu? Kalau dari kacamata saya, ya zaman sudah berubah ya, Mbak Karissa. Zaman saya dulu mungkin saya memang harus lalui path yang bertahap. Tapi zaman sekarang itu tidak begitu. Zaman sekarang itu path-nya itu sangat tidak harus bertahap gitu. Jadi zaman sekarang itu kesempatan sangat luas gitu. Tinggal gimana teman-teman itu ketika ada kesempatan, teman-teman udah siap. Saya sering menganalogikan itu ke tim saya seperti kita nunggu bus, Mbak Karissa, gitu, nunggu bus di halte bus, ya. Kita nggak tahu kapan busnya datang, bus bisa datang kapan aja. Betul. Gitu. Tapi yang perlu kita pastikan kita sudah ready di halte bus dengan segala barang bawaan kita. Bis datang kita tinggal naik. Jangan nanti bus datang ada barang kita yang ketinggalan lah, atau kita belum nyampe di halte itu. Jadi kesempatan datang kapan aja gitu. Yang perlu kita siapin itu adalah diri kita supaya ready ketika kesempatan itu datang. Karena zaman sekarang tidak seperti zaman dulu, tidak harus path-nya bertahap, tapi bisa loncat dan bisa sebagainya. Wah, menarik banget ya. Karena memang kayak anak-anak zaman sekarang tuh pengennya instan gitu ya Bu, itu nggak menampik kayaknya. Itulah dunia profesional saat ini gitu ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan nih Bu ya, dari ya kita ngobrol-ngobrol nih, mengulik sisi lain dari Bu Mary as an HR, kita pekerja profesional gitu, khususnya di Vision East, memang saat ini mindset yang harus kita ubah, betul ya Bu? Mindset itu masih menjadi PR kita, dimana itulah kenapa perusahaan itu sudah memberikan banyak ya untuk karyawannya, untuk orang-orang di dalamnya agar bisa grow, agar bisa mendapatkan mindset yang kita tuju gitu ya, dari agile dan banyak hal-hal yang positif gitu. Nah,
itulah kenapa leadership di sini yang kita bahas itu banyak menanamkan mindset bahwa benerin dulu diri sendiri. Iya Bu ya, baru kita bisa melit orang lain dan bahkan lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, mungkin ada kesan-kesan terakhir Ibu karena kayaknya ya kita udah banyak ngobrol ya. Iya, ada nggak Bu? Oke, ya saya rasa seperti tadi saya sampaikan ya, stay hungry, stay foolish teman-teman ya, harus terus belajar. Ya harus terus belajar karena kita harus terus berupaya supaya kita relevan. Stay relevan ya. Itu ilmu pengalaman yang kita miliki itu bisa jadi di suatu saat itu jadi outdated ya, udah nggak kepake. Jadi harus terus berkembang supaya kita bisa terus relevan. Wah, menarik banget. Ini kayak nggak pernah kepikiran deh, mungkin ya banyak orang yang nggak kepikiran gitu dengan hal ini. Oke, Bu Mary, terima kasih banyak. Mungkin kita akan melihat perspektif leaders dari perspektif kepemimpinan dari leaders lain. Nah, terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang nonton. Oke, bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya.